Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channel video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Mei Aulia. Ayo semangat belajar, karena belajar bahasa Indonesia itu menyenangkan. Pembahasan pada video kali ini masih mengenai teks berita. Kita akan belajar mengenai menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan pentingnya berita serta menyajikan informasi yang ada di dalamnya secara tulis dan lisan dengan memperhatikan ketetapan struktur dan kaidah kebahasaannya. Baiklah. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pentingnya berita. Banyak manfaat yang dapat kita peroleh setelah membaca berita. Manfaat-manfaat itu pula yang dapat diartikan sebagai hasil pemaknaan terhadap suatu berita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti memaknai adalah memberi makna, sedangkan makna itu sendiri adalah arti atau maksud perkataan. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas tentang penyampaian berita. Di samping sebagai pendengar atau pembaca, dalam berbagai kesempatan, kamu seringkali dihadapkan pada keharusan untuk menyampaikan kembali informasi. Misalnya, ketika mendapat pertanyaan dari seseorang tentang isi berita yang pernah didengar, ketika itu kamu harus memiliki kemampuan untuk menceritakannya kembali. Kamu tidak mungkin mengarang ketika itu. Kita harus menyampaikan berita itu apa adanya, tanpa ada yang ditambah-tambah atau dikurangi. Dalam hal ini bukan berarti kamu harus menghafalkan berita itu. Kamu cukup dengan memahami ide-ide pokok berita itu. Kemudian kamu menceritakannya berdasarkan kata-kata kita sendiri. Dengan demikian, pemahaman tentang ide-ide pokok berita sangat penting ketika kamu akan menceritakan isi suatu berita. Berdasarkan ide-ide pokok itulah, kita bisa menyampaikan kembali berita dengan benar dan ringkas. Adapun langkah-langkah penyampaian berita sebagai berikut. Yang pertama, menentukan sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Yang kedua, mendatangi sumber berita, yakni dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola adik simba. Yang keempat, mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh yang disajikan mulai dari bagian yang penting ke yang kurang penting. Selanjutnya, yang ketiga yaitu penyuntingan berita. Menyunting berita adalah kegiatan mengedit, mengubah, atau merapikan susunan letak atau penggunaan bahasa sebuah naskah tanpa mengubah makna. Kalau masih ditemukan beberapa kekeliruan dari berita yang kamu buat, itu wajar. Masih ada satu tahap lagi yang harus kamu lalui sebelum berita itu dipublikasikan, yakni penyuntingan. Aspek-aspek yang harus diperhatikan di dalam tahap ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yang A, kebenaran isi berita, yang ditunjang oleh keakuratan fakta-faktanya. Yang B, kelengkapan isi berita, yang ditandai oleh hadirnya komponen-komponen berita, yang terangkum dalam rumus adik simba. Yang C, struktur penyusunan berita yang dimulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. D, penggunaan bahasa yang terkait dengan keefektifan kalimat, kebakuan kata, dan ketepatan ejaan dan tanda bacanya. Baiklah, apabila berita itu disertai gambar atau ilustrasi,
Perlu diperhatikan pula kesesuaian gambar dengan isi berita di samping keartistikannya. Perhatikan teks berikut. Dalam teks tersebut, ada beberapa yang harus diperbaiki. Yang pertama, berdasarkan kelengkapannya. Dalam berita tersebut terdapat bagian yang hilang. Di dalamnya tidak dijelaskan waktu terjadinya kebakaran. Dengan demikian, pertanyaan kapan itu tidak bisa dijawab oleh berita tersebut. Kemudian, penggunaan angka 16 di dalam teks tersebut itu tidak tepat. Harusnya huruf yang dapat dinyatakan dengan dua kata ditulis dengan huruf, yakni 16. Kemudian, judul berita tersebut tidak efektif. Oleh karena itu, judul tersebut harus disederhanakan. Misalnya, menjadi 2 rumah terbakar di Cipete Utara. Selanjutnya, berita tersebut juga tidak menggunakan sumber yang jelas. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar ya. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.